Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakal bahas beberapa kesalahan YouTuber pemula di tahun 2021. Biar nggak salah langkah lagi, yuk simak terus sampai habis. Ya oke, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ucapin banyak terima kasih untuk teman-teman yang mengklik video ini dan mau nongkrong di video ini juga. So, sebelum lanjut ke videonya, saya sarankan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga, yang ini. Ya guys, ya sesuai judul, kali ini kita bakal bahas beberapa kesalahan YouTuber pemula di tahun 2021 yang biasa sering dilakukan. Dan setelah nonton video ini, teman-teman bisa lebih berhati-hati dan lebih terarah guys ya. Ya oke, kesalahan yang pertama. Nah, sebagai seorang YouTuber pemula, kalau pengen ngupload suatu video, kita usahakan judulnya jangan ngasal yang bisa membingungkan orang lain, dan usahakan buat judul yang biasa dicari oleh orang lain. Pastikan di dalam sebuah judul itu memasukkan SEO. Kalau teman-teman pengen belajar SEO, nanti cek video yang saya rekomendasikan di atas. Nah, kenapa saya bilang YouTuber pemula itu harus perhatikan judul juga, nggak boleh ngasal. Gini guys ya, jadi ceritanya gini, teman-teman itu kan, terutama YouTuber pemula, kita kan bukan orang yang terkenal gitu, bukan kayak artis. Yang artis pun kalau misalnya buat judulnya seenaknya aja, kadang titik 2 ditambah tutup kurung pun viewersnya banyak. Sedangkan kita kan masih YouTuber pemula yang kita masih pengen cari nama, kita masih pengen lebih dikenal orang lagi, makanya kita harus buat judul yang memang dicari sama orang gitu. Dari sini kita kasih contoh guys ya. Ini saya buat judul itu cara menghubungkan gitu guys ya, cara menghubungkan menghubungkan headset. Nah, headset apa nih ya? Headset gaming kemana? Ke HP Android. Nah, kalau misalnya pengen HP Android kan, kalau misalnya HP Android itu kan masih meluas guys ya, masih meluas. Itu HP Android kan ada Oppo, ada Samsung, ada Vivo. Jadi kita perinci lagi ke HP Android, ke HP kita perinci lagi, kita rincikan lagi, yaitu HP Vivo contohnya, Vivo gitu guys. Vivo apa, kan Vivo masih banyak, Vivo ya 91 contohnya gitu guys. Terus kalian klik, terus kalian enter, terus cari. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di kata kunci yang ini, video saya mendapat rating pertama nih guys, rating pertama. Nah, coba teman-teman lihat di sini ya, coba teman-teman lihat di sini, video saya mendapat rating pertama di sini, entah itu HP Androidnya. Coba kalian lihat, ini channel pertama, channel saya juga, channel kedua juga, channel ketiga, channel saya juga. Terus geser lagi ke bawah, channel keempat, keberapa nih, channel saya juga, itu dan dia juga. Kita geser lagi ke bawah, geser lagi, pasti ketemu channel saya juga. Nih, channel saya lagi, pasti muncul channel saya juga. Ini juga cara menghubungkan headset gaming ke HP, channel saya lagi. Nah gitu guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen video kalian itu lebih cepat ditemukan, video kalian lebih cepat dikenal orang, maka buatlah judul yang memang itu bakal dicari sama orang lain, jangan ngasal. Nah seperti ini kan, beberapa dengan judul yang begini video saya mendapati, bahkan semua video saya yang tentang headset gaming itu semuanya muncul di sini di pencarian. Ya, sampai situ paham ya guys ya. Seperti yang kalian ketahui, thumbnail atau gambar awal yang disediakan oleh YouTube untuk teman-teman yang pengen nonton di suatu video. Maka dari itu kita harus buat thumbnail yang menarik, thumbnail yang bagus, tapi usahakan buat thumbnail itu jangan thumbnail yang terlalu banyak tulisan. Buat thumbnail itu yang memang tulisannya bisa dibaca di smartphone juga di saat menu pencarian. Dan kalau di laptop kan besar tuh tulisannya. Nah, kita pikirnya ini di smartphone, jadi usahakan kalau bikin thumbnail itu tulisannya agak sedikit tapi memang kelihatan besar. Sedangkan untuk cara buat thumbnail ini, teman-teman tinggal tonton di video yang saya rekomendasikan di atas, atau nanti klik di link deskripsi gitu guys ya. Karena begini, semakin bagus thumbnail seseorang, semakin bagus thumbnail dalam suatu video, maka semakin besar pula kemungkinan orang bakal mengklik video tersebut. Seperti contoh, thumbnail yang seperti ini dan thumbnail yang seperti ini. Kira-kira teman-teman bakal klik video yang mana, thumbnail yang mana? Pasti kemungkinan besar teman-teman langsung mengklik thumbnail yang lebih bagus dong. Nah, sebagai contoh lagi, di sini saya bakal liatin gambar, bakal liatin sini kenapa video saya mendapat view yang segini dengan upload beberapa hari yang lalu dibandingkan video orang yang memang sama dengan judul yang sama, kenapa view saya lebih banyak dibandingkan mereka.
karena alasannya itu thumbnail. Thumbnail saya lebih menarik dibanding thumbnail yang lain. Ini bukannya membanding-bandingkan thumbnail saya dengan orang lain, karena memang seperti itulah yang kita rasakan sekarang ini. Karena seperti itu juga yang saya rasakan pada diri saya sendiri ketika saya mencari suatu video di YouTube, thumbnail yang bagus, maka itu bakalan yang saya klik. Mengambil video orang lain kemudian kita upload di channel kita. Memang seperti yang kita ketahui, memang YouTube mengeluarkan kebijakan yaitu fair use atau penggunaan ulang yang sewajarnya. Tapi kalau misalnya kurang wajar, ya seperti itu dampaknya, channel kita pasti bakal didemonetisasi atau bahkan dihapus channel kita juga. Nah, meskipun sekarang kan banyak banget nih YouTuber yang mengambil film orang lain terus mereka mereview film tersebut. Dia kadang memang banyak banget, seperti beberapa channel yang kalian lihat di sini kan. Channel ini memang ya tugasnya gitu, tapi hanya sedikit kemungkinan channel kita bisa lolos. Ya kalau lolos syukur, kalau nggak lolos ya mau gimana lagi, dampaknya channel kita dihapus. Jadi lebih berhati-hati lagi guys ya. Yuk kita lanjut ke kesalahan berikutnya. Dan ya, tanpa persiapan yang matang atau bahkan cuman ngikut-ngikutan teman kita jadi YouTuber, kita juga pengen jadi YouTuber. Nah, kalau misalnya sebaiknya kalau teman-teman tuh pengen buat channel YouTube juga, sebaiknya kalian pikirkan matang-matang dulu, hobi kalian apa, sukanya kalian apa. Kalau misalnya teman-teman itu hobinya motor, jadi bikin channelnya motor. Kalau misalnya kalian hobinya masak, bikin channelnya masak saja. Nah, kenapa saya bilang gitu? Soalnya nanti gini, kalau misalnya teman-teman hobinya touring atau jalan-jalan pakai motor gitu ya, traveling gitu, tapi bikin channelnya masak, kan nggak bisa gitu. Maksudnya kita itu rasanya bakal terpaksa, dan pastinya channelnya juga bakal sangat susah berkembang atau bahkan jalan di tempat. Nah, sedikit saran dari saya, kalau misalnya YouTube itu dijadikan hobi saja guys ya, jangan dijadikan kerjaan utama. Beda lah kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan ratusan juta atau bahkan puluhan juta per bulan dari YouTube-nya, ya nggak apa-apa sih, jadikan itu sebagai mata pencarian kalian, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya teman-teman masih kerja, ya tetap kerja aja dulu. Nah, nanti itu YouTube dijadikan hobinya, atau kalau memang bisa menghasilkan ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, contohnya gini, saya sarankan juga teman-teman itu bikin channel mancing. Kalau yang hobi mancing sih, channel hobi mancing tuh paling bagus banget. Yang pertama dapat ikannya, terus dapat AdSense-nya juga atau duitnya guys ya. Oke, lanjut kita ke kesalahan yang selanjutnya. Mikirin uang. Memikirkan uang dari segalanya. Ya memang banyak banget sih teman-teman itu yang bikin YouTube itu pikirannya uang dan uang. Tujuan mereka bikin channel YouTube ya uang. Terus ya memang sih kita tahu ya, akhir dari segalanya, meskipun kita tahu akhir dari YouTube tersebut adalah uang sih, tapi usahain jangan jadikan uang menjadi prioritas kalian. Kalau misalnya pengen terjun ke YouTube, jangan dulu, apalagi teman-teman yang masih pemula guys ya. Pikirannya, mindsetnya diubah. Tapi yang kalian prioritaskan di sini yaitu video kalian, kontennya apa yang bisa konsisten. Yang kedua, soundnya atau suara dari video sudah bagus tidak. Apakah memang dengan sound yang seperti ini orang-orang tuh bakal senang nggak di video kita, bakal bertahan lama nggak di video kita. Terus kalian pikirin itu thumbnailnya, usahakan bikin thumbnail yang bagus juga, jangan ngasal-ngasal gitu, ngasal buat. Terus apalagi kalian juga harus pikirkan karisma kalian. Kalian juga harus pikir judulnya. Intinya duit belakangan. Kalian juga harus pikir kalian juga harus pikir tag-nya, dan masih banyak lagi yang pada intinya jangan semata-mata hanya untuk uang saja guys ya, biar nantinya kalian itu nggak terbebani. Ya kira-kira segitu saja kesalahan YouTuber pemula yang bisa saya kasih ke kalian. Semoga nanti kalian dapat pencerahan dan bisa lebih berhati-hati lagi. So, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Seperti biasa, sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah, like jika suka, dan share jika bermanfaat. Dislike kalau nggak suka. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan jika ada masukan yang berbeda silahkan diketik juga di kolom komentar. So, terima kasih. Iya, oke geng, itu saja videonya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next video.